Kan sekarang orang Kristen memahami atau percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Kalau gitu yang menyalibkan Yesus berjasa apa berdosa? Berarti tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas, dan Iblis berjasa apa berdosa? Kalau berjasa, masuk surga, masuk neraka. Mau satu surga sama Iblis. Apakah teman-teman pernah mendengar orang-orang seperti Don Ditan yang mengatakan bahwa Yudas itu berjasa karena membantu penyaliban Yesus supaya orang Kristen bisa diselamatkan? Orang-orang seperti ini logikanya bocor, bro. Karena tentu teman-teman tahu, baru-baru ini contohnya ada seorang pedagang ST yang mohon maaf dianggap dihina oleh seorang bernama Gus Miftah. Pedagang ST ini kemudian mendapatkan simpati banyak orang, termasuk diumrohkan, lalu kemudian mendapatkan fasilitas dagangan yang lebih baik, dan intinya pedagang ST ini mendapatkan berkah. Dengan menggunakan logika Don Ditan, apakah berarti Gus Miftah berjasa kepada sang penjual ST tersebut? Tentu saja orang yang waras akan mengatakan, nggak begitu cara mikirnya, bro. Nah, karena itulah teman-teman, orang yang waras tentu akan mengatakan Yudas tidak ada jasanya untuk membuat orang Kristen diselamatkan. So, logikanya ditatar ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC di sini ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu berita yang sedang viral dan juga sekaligus menanggapi Andre Tungtung yang logikanya kacau, teman-teman. Jadi dia menggunakan contoh kasus yang sedang viral sekarang, yaitu seorang penjual es teh yang lagi viral, yaitu Pak Sun Haji ya. Pak Sun Haji yang sedang viral karena dihina, dilecehkan oleh Gus Miftah. Jadi dia bilang kalau begitu, apakah Gus Miftah berjasa terhadap Pak Sun Haji yang sedang viral, yang akhirnya sekarang derajatnya diangkat oleh Allah? Saya katakan iya. Kalau kamu nanya sama saya katakan bahwa yang namanya Gus Miftah itu berjasa atas naiknya derajat Pak Sun Haji. Itu kalau saya. Kalau Uni Rifa kira-kira setuju nggak kalau Gus Miftah ini berjasa terhadap hidup Pak Sun Haji? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari sudut pandang Islam ya, Jul ya. Saya tidak mau dari sudut pandang pribadi. Ada yang perlu kita pahami bahwa tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Itu poinnya. Apakah Allah itu tidak tahu kalau iblis itu akan menjadi penyesat bagi kaum manusia? Tentu Allah Maha tahu. Tapi kenapa Allah menciptakan iblis? Tentu Allah ada alasannya. Kalau kita sebagai orang berakal, kita akan melihat hikmah adanya iblis adalah menunjukkan betapa mulianya manusia. Karena ada perbandingan. Karena gini, di dunia ini kalau tidak ada perbandingan, tidak ada baik, maka tidak ada buruk. Tidak ada buruk, maka tidak ada baik. Maka untuk melihat ada dua makhluk, yang satu patuh, yang satu ingkar. Kalau tidak ada keingkaran iblis, bagaimana Adam bisa dikatakan patuh? Ya, walaupun ingkarnya Adam itu di awal karena hasutan, kemudian dia bertobat. Inilah perbedaannya dengan iblis. Iblis ketika salah dia ngotot ingin minta menyesatkan, tapi Adam ketika salah dia minta ampun. Jadi kalau apakah dengan begitu kita katakan jasa iblislah kita ini mulia? Nah, logika-logika seperti ini sebenarnya bisa kita lihat di sudut pandang mana. Kita tidak bisa menyamaratakan Julius ya. Kalau terkait Gus Miftah, itu bisa katakan asbab Gus Miftah Allah mengangkat derajat Pak Sun Haji itu betul. Tapi apakah Gus Miftah berjasa? Diksi berjasa ini adalah faktor kesengajaan. Gini, saya misalkannya saya lihat Julius, ya saya lihat Julius. Kemudian ketika saya lihat Julius, saya lempar dia pakai air. Ada faktor kesengajaan. Niat saya itu dalam riwayat Al-Humaydi bin Abdullah bin Zubair ya, kalau nggak salah, ya sampai ke Umar ibnu Khattab. Umar mengatakan bahwa innama a'malu binniyat, itu perkataan Rasulullah yang dikutip. Maka segala sesuatu ini dalam Islam dinilai dari niat, dari apa yang dilakukan. Saya lihat Julius, saya lempar dia pakai air. Lalu ada yang foto. Kemudian ketika saya difoto sama orang, Julius itu dijelekkan, kemudian saya dimuliakan orang. Apakah Julius berjasa? Kalau dilihat dari sudut pandang dia menjadi asbab saya mulia, betul. Tapi apakah berjasa? Mari kita lihat. Apakah Julius sengaja menyiram saya? Kalau dia sengaja menyiram saya karena kebenciannya ke saya, maka dia berdosa. Tapi kalau dia sengaja menyiram saya karena ada kamera nih, kalau saya bikin dia malu, ya kan? Berarti niatnya ingin memuliakan saya dengan mengorbankan dirinya. Ya kata orang Ucica ya, ada si Ucica itu seperti pemain Ya. apa? Nah, Itachi, ya, seperti Itachi. Jadi gini. Ya mungkin aku gitu. tambahin sedikit, Uni. Jadi sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup kita itu kan saling berpengaruh.
ya, saling Betul, berpengaruh, dan betul. bisa dibilang dalam hal ini adalah ujian bagi kedua belah pihak. Bagi Pak Sun Haji itu adalah ujian, bagi Gus Miftah sendiri ujian. Kenapa saya bilang gitu? Gus Miftah ini kan sedang ada di posisi atas, ya, Betul. ditunjuk sebagai staf khusus dari kepresidenan, bagian agama. Artinya dia harus menjaga marwah dan menjaga sikapnya. Tetapi dia gagal. Di sini kita bisa katakan Gus Miftah gagal. Gagal dalam ujian sikap. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama, teman-teman. Kita mendapati banyak sekali video-video Gus Miftah menghina orang lain, menghina pekerjaan lain. Tetapi kenapa yang video kemarin yang viral, sedangkan yang sebelum-sebelumnya nggak viral? Nanti kita akan tunjukkan ya video-video sebelumnya. Kenapa gitu? Artinya memang ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwa Allah bisa balik hidup seseorang dengan sekali jentik saja. Ya, jadi jangan terkejut gitu. Betul, betul. Allah bisa angkat derajat kamu dari yang paling rendah menjadi paling tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jangan sombong, kamu ada di posisi atas. Hari ini kamu di atas, bisa jadi malam ini juga Allah rendahkan kamu serendah-rendahnya. Jadi balik lagi, bagaimana kita menjaga hati. Pak Sun Haji saya bilang lewat ujian. Kenapa? Saat diolok-olok, kita bisa lihat reaksi dari Pak Sun Hajinya. Apakah Pak Sun Haji marah? Sadar, Apakah ya. Pak Sun Haji langsung membalas omongan tersebut? Atau mungkin langsung keluar dari lokasi tersebut ya? Atau menunjukkan gestur marah? Nggak ada, teman-teman. Pak Sun Hajinya ya pasrah. Dia menunjukkan sikap pasrah. Itulah yang membuat orang simpati dengan Pak Sun Haji. Terus kalau dibilang masalah jasa nggak jasa ya, ini kan tergantung perspektif, cara pandang. Ya, sekali lagi, kalau dia bandingkan dengan pernyataan Kodondi bahwa tentara Romawi punya jasa, ya sekali Oke, lagi itu gitu. beda-beda. Itu beda. Julius ya, ini Ya, aku jadi potong enggak, Julius tunggu. ya. Beda. Enggak, Ya, lanjut, aku mau lanjut dulu ya. Aku mau lanjut dulu ini gini. Jadi kita bisa lihat Pak Sun Haji itu kan berhasil ya. Berhasil melewati ujian dan terbukti sekarang beliau viral, banyak yang simpati, bahkan uang ya, banyak orang yang memberikan santunan. Ini salah satunya. Pak Sun Haji penjual es teh viral menangis dapat uang 100 juta untuk modal warung. Ini baru satu, teman-teman, dan banyak sekali orang yang simpati dan membantu Pak Sun Haji. Kalau kita tanya sama Pak Sun Haji, dia pun pasti terkejut gitu. Dia pun pasti terkejut. Ya, bagaimana Allah angkat derajat dia dalam waktu yang sangat singkat. Yang mungkin seumur hidupnya Pak Sun Haji nggak pernah memimpikan bisa punya uang segitu. Ya. Betul tidak? Ini udah ibaratnya tuh benar-benar 180 derajat hidup beliau diubahkan. Kan begitu. Betul. Jadi kembali lagi ya, kenapa yang harus kita pelajari ini adalah kenapa saat ini video Gus Miftah viral, sedangkan video-video sebelumnya enggak. Ini kita juga akan kaji. Dan saya akan tunjukkan ya, ini salah satu contoh video-video lama Gus Miftah yang memang sangat sering kita lihat mengolok-olok pribadi ataupun pekerjaan orang. Padahal dia adalah seorang penceramah. Ya, ini salah satu contohnya, teman-teman. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Iki wau lagune. Nah, ini salah satu contoh, teman-teman ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh Gus Miftah yang mengejek orang lain gitu. Bayangkan mengatakan ya harusnya kamu bersyukur karena pesek, kalau enggak kamu jadi lonte ya. Wah, ini kan sadis gitu. Masalah gini, ada beberapa hal yang kita harus tahu memposisikan diri. Kalau yang ngomong mungkin Uni Rifa dan ngomongnya mungkin di rumah atau sedang bercanda dengan temannya ya. Contohnya dia sama Cebi lagi bercanda berdua. Itu masih oke. Tapi saat kamu sampaikan itu di publik dan ranahnya kamu itu sebagai seorang penceramah, kamu itu tokoh agama yang dihormati, yang punya pengikut. Ya, maka kita harus lebih menjaga sikap. Lebih hati-hati, bahaya ngomongnya, teman-teman. Itulah kenapa dibilang di balik posisi kita yang makin tinggi, ya, di balik tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus lebih hati-hati menjaga sikap. Kamu jangan samakan ya seorang presiden dengan seorang tukang bangunan dalam berbicara.
Ada beberapa hal tukang bangunan ngomong masih oke. Tapi kalau itu disampaikan oleh presiden, itu jadi nggak oke. Karena di balik posisimu itu ada tanggung jawab besar yang harus kamu jaga, kamu harus pegang. Ya, oke, mungkin silakan Uni. Iya, saya lanjut ya. Jadi kembali lagi ya, Islam itu menilai apa yang kau niatkan, bukan apa yang kau lakukan. Itu poin pertama ya, Julius ya. Nah, jadi kalau Gus Miftah itu adalah orang yang sengaja mengolok-olok orang lain, merendahkan dengan untuk bercanda, karena itu adalah habit, maka dia akan menanggung dosanya. Kenapa? Akhlak itu dari kata khuluk ya, khalaqun atau apa kata khuluk kalau tidak salah. Para ulama itu mendefinisikan akhlak adalah perbuatan spontanitas yang kau lakukan tanpa berpikir. Artinya kayak Julius ini bisa dikatakan akhlaknya baik kalau dia pergi ke sebuah tempat lalu lihat ada nenek-nenek, karena memang dia santun ya, memang akhlaknya baik, diajarkan dari kecil, dia kan tolong nenek-nenek itu menyeberang. Dia nggak memperhatikan mau ada kamera kah, ada orang yang lihat kah, nenek-neneknya bau kah, dia nggak peduli itu karena dia tidak berpikir lagi. Yang penting nenek-nenek itu diselamatkan. Tapi kalau seandainya kalian melakukan sesuatu, oh ada kamera, kalau gitu saya selamatkan nenek-nenek. Itu namanya pencitraan ya. Maka akhlak ini adalah habit atau kebiasaan yang memang sudah mendarah daging di diri kita. Dan ini akan terlihat kok dalam keseharian kita. Gus Miftah ini atau Pak Miftah ini sering sekali berkata-kata kasar ya Julius, dan ini terdeteksi dalam banyak sekali video-video FYP ketika dia diskusi mungkin saya kasih satu tadi kan Pak senior Buya Tipese ya. Sekarang saya kasih satu video dia mengolok-olok salah satu apa namanya itu ya, nih mengatakan kata goblok. Nah ini dia, saya tunjukkan dulu videonya. Ciu sebotol, kira-kira jadi halal apa haram? Halal matane, halal, haram goblok. Itu ya, dia sudah terbiasa menggunakan kata-kata goblok yang dinormalisasi oleh penonton dia. Karena dia kan dulunya kan sering di diskotik ya, bercampur dengan orang-orang yang terbiasa berkata-kata kasar dan mohon maaf ya. Seolah-olah ketika dia yang mengucapkan kata goblok itu dimaklumi. Dan ini menormalisasi kesalahan loh. Dan ini tidak bisa diterima. Nah lanjut ya. Ini ada tadi video di awal. Julius memperlihatkan kepada kita Andre Tunggal mencoba menggunakan kasus Pak Miftah dengan analogi Yesus. Beda. Kalau Pak Miftah ini dia adalah manusia dengan respon manusiawinya. Niat dia yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau Yesus itu rencana Tuhan. Waduh kok disama-samain sih. Gini ya kita bikin kasusnya. Miftah itu melakukan dari sisi kemanusiaannya. Dia tidak bisa memprediksi implikasi yang terjadi ke depan. Dia tidak bisa memprediksi loh. Tapi Tuhan ketika merekayasa membuat sesuatu, apakah Tuhan tidak tahu implikasinya? Contoh, ketika Tuhan menubuatkan bahwa ada anak manusia yang mati dihajar Hansip Romawi, Tuhan tidak tahu kalau nanti kematian Tuhan yang menyelamatkan orang Kristen itu menjadi asbab orang berdosa. Hansip Romawi jadi berdosa, orang Yahudi jadi berdosa, iblis jadi ikut-ikutan. Apakah Tuhan tidak tahu? Nggak mungkin, kecuali Tuhan yang umat Kristen nggak tahu. Nah, jadi rencana Tuhan ini implikasinya apa? Contohlah Julius ini ya. Dia punya planning. Saya mau punya planning Uniriva nanti mau saya jadikan viral. Gimana caranya Jul? Saya bikin Uniriva berkasus dulu ya. Nanti saya atur ada orang yang nyiram muka Uniriva pakai air keras biar nanti bisa Riva sedih banget gitu ya. Dibuatlah rencananya sama Julius. Dia dari sisi kemanusiaannya. Nah, Julius dari sisi kemanusiaannya dia tidak tahu, dia tidak bisa memastikan apakah nanti berhasil, apakah nanti Uniriva bisa pura-pura mengelak nanti, kata dia. Dia nggak bisa memprediksi bahwa nanti air keras itu benar-benar kena mata saya atau tidak. Dia bukan Tuhan. Nah, rencana dia yang baik itu kalau salah jalannya tetap dia kena hukum itu. Ada istilah pembunuhan tidak bersalah, pembunuhan tak sengaja. Nah, begitu juga dengan kejadian yang dia sengaja. Dia sengaja menghujat orang lain dan niatnya yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, berjasa tidak? Saya katakan tidak ada di dunia ini diciptakan oleh Allah tidak berguna. Mana mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu sia-sia? Apa Tuhan gabut? Nah, kotoran manusia pun Allah ciptakan ada manfaatnya. Contoh jadi pupuk. Artinya segala sesuatu di dunia ini memang ada manfaatnya. Nggak mungkin tidak ada. Miftah itu bermanfaat untuk si Pak Sun Haji. Tapi Miftah tetap mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tergantung niatnya. Kalau niatnya menghujat, merendahkan orang lain di hadapan publik, dia akan menanggung akibatnya. Dan
Percayakah kita? Kira-kira bisa nggak masuk nggak secara akal dia sengaja untuk membuat Sun Haji itu dihujat supaya terkenal? Emang dia bisa memastikan kalau Sun Haji itu bakalan diviralkan? Contohnya dia selama ini sering menggoblok-goblokkan orang. Nah jadi nggak segampang itu cara berpikirnya. Nah tolong ya, Yesus itu mati karena ada nubuatan. Ada apa namanya? Ada yang direncana, rencana Tuhan. Ibarat pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini diniatkan, disengajakan. Mau tidak mau, Yesus ini harus mati. Harus ada orang yang membunuh dia. Kecuali memang Tuhannya orang Kristen yang adalah Bapa atau Bapaknya Tuhan, itu merencanakan tanpa ada orang lain yang terlibat. Artinya kematian Tuhan tidak melibatkan orang lain. Tapi masalahnya, dia sudah menubuatkan dalam kitab suci bahwa akan ada orang yang mengganggu dan segala macam ya yang disampaikan oleh orang Kristen. Artinya pembunuhan berencana ini dilakukan oleh bapaknya Tuhan Yesus. Bapaknya Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya bapak orang Kristen. Apa sih? Tuhan bapaknya orang Kristen gitu loh. Dia yang merencanakan. Nah, apakah dia tidak tahu nanti Hansip Romawi ikut menusuk lambung Yesus? Tahu. Apa dia tidak tahu nanti Yudas akan dirasuki iblis? Tahu. Maka kesengajaan dia ini yang disebut dengan jahat. Karena gini loh. Kejahatan itu disengaja. Kalau tidak sengaja maka bukan jahat loh. Ingat ya. Kalau disengaja itulah yang jahat. Ada niat. Makanya dalam ranah hukum itu ada mens rea namanya. Dalam ranah hukum itu, kenapa sebuah hukum itu harus ada analisis mens rea? Mens rea ini apa? Motivasi. Nah, faktor pertama, kalau kita lihat Miftah, dia habit terbiasa membuli orang lain untuk membuat lucu-lucuan. Dia ingin berusaha menjadi pendakwah yang asik, yang bisa diterima oleh segala macam kalangan. Jadi dia sudah diterima ketika mengatakan goblok sana sini. Nah, apesnya adalah ini dia. Allah berkehendak lain. Allah memperlihatkan aslinya Miftah kepada kita dan Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang bersabar ketika dihujat. Jadi apakah dia berjasa? Kalau kita katakan saya tidak sepakat dengan kata jasa ya Jul, tapi saya sepakat dia bermanfaat menjadi asbab orang lain dapat untung. Iya, karena tidak ada yang diciptakan Tuhan itu sia-sia. Nah, kalau berjasa, kalau dia sengaja seperti Ucica tuh, dia bisa memprediksi, oh ada kamera di situ, nanti saya viralkan Bapak ini. Dia bicara dulu nih sama para kamerawannya. Jadi itu betul-betul aku potong ini. Artinya gitu. Unirifa nggak setuju kalau Gus Miftah ini sebenarnya Uchiha Miftah yang seperti sekarang lagi viral. Nggak setuju lah. Oh jadi aku putar bentar ya. Jadi teman-teman ya, kalau tadi kan si Andre Tungtung ada ngomong gini. Ya, Andre Tungtung bilang bahwa orang nggak ada yang berpikir bahwa ini ada si Miftah itu punya andil positif dalam hidup, ada jasanya gitu. Enggak, dia bilang kan, mana ada orang berpikir gitu. Padahal sekarang lagi viral, ya, lagi viral di mana-mana. Teman-teman bisa cek FYP semua bahwa Gus Miftah ini dianggap sebagai Uchiha. Uchiha itu adalah salah satu tokoh. Uchiha itu salah satu tokoh anime di Naruto, yaitu kakaknya Sasuke. Kakaknya Sasuke namanya Itachi Uchiha. Jadi Itachi Uchiha ini membunuh seluruh keluarganya, seluruh klan dia. Selama ini orang berpikir awal-awal kisah Naruto bahwa dia penjahat, bahwa dia seorang pembunuh berdarah dingin, tega membunuh bapak mamanya, keluarganya, pacarnya, ya semua satu desa, satu klannya dia bunuh. Ternyata di akhir cerita Naruto baru ketahuan. Jadi dia sengaja membunuh karena memang klan dia, keluarga dia itu ingin mengkudeta desa, ingin membuat pemberontakan. Jadi supaya desa tetap aman. Sama kayak iblis dalam cerita Yesus nih. Iya, jadi supaya tetap damai nggak apa-apa lah. Dia berkorban, dia dicap pengkhianat, dia dicap pembunuh, tetapi perdamaian tetap bisa dijaga. Jadi dia mengorbankan dirinya supaya desanya tetap aman. Nah itulah sekarang jadi ada istilah kalau ada orang-orang yang membuat efek positif itu disebut Uchiha gitu kan, pengkhianat tapi sebenarnya tujuannya bagus. Ya ini termasuk ya. Tunggu ini salah satu video yang viral juga teman-teman. Jadi Unirifa nggak setuju ya kalau dia Uchiha nih ya. Tunggu nih, aku kasih lihat. Nggak, kalau Miftah nggak setuju aku Uchiha. Kalau iblis aku setuju, iblis yang membunuh Yesus ya. Iya, artinya yang Uchiha itu iblisnya ya, bukan Miftahnya kalau menurut ini. Tunggu dulu. Ya, ini nonton dulu videonya biar tahu ya. Ini video yang viral nih teman-teman. Ya lagi viral nih, menyamakan dengan Uchiha.
Iya. Seorang Uchiha terlahir kembali. Yap, baru-baru ini kita melihat betapa sakitnya seorang bapak menjual es teh mencari nafkah untuk keluarganya, tapi diolok-olok dan dikatain goblok oleh seorang Gus Miftah di sebuah kajian agama. Gua yakin kalian yang nonton pasti langsung sakit hati juga kan. Nah, disinilah satu perkataan dari Gus Miftah menyakiti hati banyak orang. Bahkan dia ini sampai dihujat dan orang-orang memulai gerakan boikot ke Gus Miftah. Tapi jangan-jangan ini adalah rencana dari Uchiha Miftah. Sebenarnya Gus Miftah ini melakukan hal tersebut agar kita peduli dengan seorang penjual es teh. Bahkan sekarang Bapak Sun Haji yang penjual es teh tersebut mendapatkan banyak sekali bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar. Disinilah pengorbanan Uchiha Miftah. Dia ini rela dihujat banyak orang, dibenci dari segala pihak. Bahkan Wikipedianya berubah nama jadi Gus Es Teh. Ini adalah sosok Uchiha yang sebenarnya sudah kuduga. Semua akan menjadi Uchiha pada waktunya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebenarnya ya kembali lagi gitu. Uchiha itu bisa dilabelin kepada Gus Miftah dengan syarat bahwa itu disengaja oleh Gus Miftah. Kan dia bilang jangan-jangan ini Gus Miftah sengaja. Kan itu analogi dari pembuat video ini. Dia bilang mana tahu ternyata ini rencana Gus Miftah untuk memviralkan supaya kita peduli kan gitu, agar kita peduli dengan penjual ST ini. Itu harus dengan kondisi Gus Miftah sadar dan sengaja memviralkan. Tapi kalau ini karena ketidaksengajaan viral ya, karena memang Gus Miftah juga nggak memprediksi, maka ya nggak pantas dia jadi Uchiha, teman-teman. Ya kan? Yang pantas tuh ini Julius. Nah, coba perhatikan ya, kita bicara kenapa kita membandingkan, karena Andre Tunggal kan menolak kalau Hansip Romawi, kalau pembunuh Yesus itu kan Uchiha. Oke lah, Hansip Romawi mungkin nggak tunggu. Hansip Romawi kan nggak tahu kalau yang dibunuh itu kan juru selamat. Oke lah, masih oke. Hansip Romawi bukan Uchiha. Tapi ada yang Uchiha, Jul. Lukas pasal 4 nomor 41. Mari kita baca ya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iblis tahu kan kalau Yesus itu Mesias, Jul? Tahu kan? Nah, tahu. Di sini iblis tahu kalau ini adalah Mesias. Kalau memang nubuatan, iblis itu kan malaikat yang berontak. Tentu dia sudah ada sebelum Adam diciptakan kan. Iblis itu sudah turun loh, Jul. Dia itu kan malaikat yang berontak. Jadi rencana Tuhan tentu dia sudah tahu. Karena Taurat ini kan sudah disebut-sebutkan zaman dulu. Tentu akhirnya dia tahu. Kalau kita pakai kacamata Kristen ya. Orang Kristen mengatakan nubuatan tentang Mesias yang akan mati itu sudah dinubuatkan. Sudah dijelaskan, sudah diceritakan zaman Musa. Iblis ini kan belum mati-mati juga, Jul. Maka tentu iblis tahu kalau ada nanti orang yang mengaku Mesias harus mati untuk ditumbalkan menjadi juru selamat bagi orang Kristen. Sepakat kan? Artinya iblis tahu dong. Nah, jadi probabilitas iblis sengaja merasuki Yudas itu ada besar. Kenapa? Pertama dia tahu, nih ayatnya tadi aku tunjukin. Dia tahu kalau itu adalah Mesias. Ya kan? Nah, kenapa begitu? Nah, jadi iblis ini sudah tahu. Ya, gimana coba, Jul? Emang bisa iblis menolak karena Tuhan sudah menetapkan bahwa nanti juru selamat ini akan mati? Emang bisa menurutmu iblis menolak Tuhan? Nggak bisa. Nah, jadi iblis gak bisa menolak karena memang sudah dinubuatkan. Nah, sekarang aku bilang, sengaja nggak dia masuk ke Yudas? Sengaja. Nah, karena kesengajaannya merasuki Yudas, akhirnya apa yang terjadi? Orang Kristen diselamatkan. Maka Uchiha itu cocok buat iblis. Gitu. Iya, kasihan tuh. Lucifer, bayangkan ya. Lucifer itu jadi dihina-hina sampai sekarang ya. Sedikit-dikit disalah-salahkan kan gitu kan. Orang buat salah, wah saya bukan keinginan saya mencuri. Ini gara-gara ada rayuan iblis gitu kan. Kan sekarang manusia buat salah yang selalu disalahkan iblis. Kasihan loh iblis jadi. Ingat gak, Jul? Padahal dulu di perjanjian lama bukan iblis yang salah tapi ular loh. Buktinya yang dikutukkan ular jalan di perut kan. Tapi kenapa iblis yang disalahkan coba? Ini cocok baru jadi Uchiha. Iya, kasihan loh. Mereka jadi tumbal kalau dibilangnya. Nama mereka jadi jelek. Padahal mereka nggak ada salah. Nah, lagi pula gini loh. Kalau Gus Miftah ini, apakah dia memang
kebiasaan dia menaikkan derajat orang kan enggak. Dia kan habitnya emang ngolo-ngolo orang kan. Emang kebiasaan dia mengelo-elo orang, emang kebiasaan merendahkan orang. Siapa tahu ternyata orang yang direndahkan dia justru mendapat kemuliaan dan dia menjadi rendah. Tapi kalau iblis itu pertama dia tuh dari malaikat yang berontak. Artinya dia banyak tahu tentang urusan-urusan langit ya kan, Jul. Nah, ya kan? Karena kan malaikat juga berfirman. Kau tahu kan kalau malaikat berfirman di Gilgal ada dalilnya. Nah, jadi iblis ini sudah hidup lama. Ketika dia dibuang, dia tahu. Bahkan iblis jadi juru selamat, kita tahu ayatnya. Ini nih ku kasih datanya ya. Oke, ku kasih datanya. Ku bilang cocok emang jadi Uchiha iblis ini dalam kisah ini loh ya. Kalau kita pakai parameter nih. Nih. Ntar ya. Ya, kalau kita balikkan kepada Andre Tungtung ya. Iya, kita balik kepada Andre. Ya, ini Andre Tungtung nih nampaknya nggak ngerti nih. Gimana syarat seseorang itu harus menjadi Uchiha gitu. Uchiha itu artinya memang kamu sengaja gitu. Misalnya contoh, sengaja saya hina-hina Uniriva, ya saya rendahkan Uniriva supaya Uniriva ditolong oleh banyak orang ya, supaya orang kasihan sama Uniriva. Nah, itu boleh gitu. Iya, karena sengaja dia tahu Uniriva namanya lagi jelek, saya pengen orang kasihan sama dia. Yaudah deh, kan gitu Julius, berarti dia punya niat baik sama aku, niatnya kan dinilai. Nah, iblis itu punya niat sebenarnya mungkin dia pikir dia jahat, tapi sebenarnya kan dia udah tahu, dia sengaja. Karena dia nggak mungkin gini ya, iblis itu sudah lebih dulu hidup. Dia tahu kalau akan ada Mesias yang akan, ini menurut orang Kristen lah ya, bukan menurut orang Yahudi. Kalau kita pakai doktrinnya orang Kristen kan memang Tuhan itu sudah dinubuatkan akan mati menebus manusia. Iblis sudah tahu. Karena gini, kalau seandainya iblis jahat nggak mau menyelamatkan manusia, ya pasti dia akan menghalang-halangi dong. Ya kan Jul? Karena di antara iblis pun memang ada perbedaan Jul. Iblis yang merasuki Petrus, si Petrus sebagai manusia dikatakan iblis karena menghalang-halangi Yesus disalib. Iblis yang merasuki Yudas kayaknya beda jenisnya Jul. Dia menginginkan Yesus disalib. Iya betul-betul. Itu kok bisa ya? Yang iblis yang satu pingin Yesus disalib, terus ada iblis yang rasuki Petrus yang mau melindungi Yesus supaya jangan ditangkap. Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi. Nah, di ayat ini iblis juga berjasa. Kau tengok, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Nah, selamat rohnya. Kan orang Kristen semua tubuhnya binasa. Yang selamat cuma rohnya doang. Berarti ada manfaatnya iblis sebagai Uchiha loh. Mantap loh ini loh, keren banget by the way. Nah, satu itu. Selanjutnya Julius ya, kalau kita lihat ya antara iblis. Nah, kau ada nggak ingat Yesus pernah berkata ini? Kedua 12 murid, ntar aku cari ya, ke-12 murid ini. Nah, pernah kau dengar itu? Ke-12 murid, aku yang pilih, nih ya, aku yang pilih. Salah satunya iblis, kan? Salah satunya iblis. Benar nggak? Salah satunya iblis, ntar. Nah, kita lihat. Loh. Masa salah satunya iblis? Ya, dia mengatakan salah satunya, ya betul. Itu kan mengacu kepada Yudas kalau menurut teman-teman Kristen. Tunggu dulu, analisis dulu, jangan sembrono, jangan sembarangan. Ini mau ini kan orang Kristen. Dari perspektif Kristen. Aku tidak mentafsir. Kita baca ayatnya, jangan sembarangan, hati-hati Jul, jangan comot-comot ayat. Nah, ini ya perkataan Yesus ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu iblis. Berarti di antara ke-12 murid itu ada yang iblis kan? Betul. Nah, sekarang kutanya sama itu maksudnya kerasukan kan? Kan nggak mungkin iblis jadi murid. Kan ada. Petrus dikatai iblis kan? Nih. Oh. Kau nih lo. Ntar. Wah, ini ilmu baru nih. Jadi ada salah paham selama ini ya. Jadi yang selama ini orang pikir bahwa maksud dari ayat tersebut adalah untuk si Petrus bukan ya. Untuk si Yudas bukan ya. Mari kita analisis. Kalau Yudas itu dia bukan iblis tapi dirasuki iblis. Orang dirasuki memang bisa dia berkehendak sendiri menurut kamu. Oh, enggak. Oh, artinya salah paham. Bagi teman-teman yang berpikir itu adalah Yudas, kalian selama ini salah. Loh, sekarang kutanya jujur aja sama semua orang Kristen dan orang Islam yang menonton nih. Apakah bisa iblis masuk ke tubuh Julius, lalu Julius bergerak atas kehendak iblis, Julius yang salah? Salah nggak Julius? Sadar kau rupanya kalau kau dimasukin. Nah, orang gila aja nggak perlu dihukum. Betul. Kalau seandainya Yudas disalahkan gara-gara dirasuki iblis, justru Tuhan yang nggak adil. Dia kan nggak tahu apa-apa dia dirasuki.
Namanya dirasuki, gimana sih? Kan dia tidak sama kayak ini nih, orang yang sedang pingsan kita gerakkan tubuhnya dari dalam. Orangnya pingsan, dia nggak sadar, berarti kita yang jahat. Berarti iblisnya yang berada di dalam gini diri aja. kita. Simpelnya kayak kita waktu masih kecil, kita waktu masih SD main-main gini. Aku ambil tangan temanku, ku pakai untuk pukul Uniriva. Yang salah temanku punya tangan, aku gitu. Kau yang salah. Nah, coba kau lihat ini. Yesus berkata apa tadi? Ke-12 murid ini aku yang memilih, salah satunya iblis. Berarti merujuk kepada salah satu tuh ada yang iblis. Benar nggak? Salah satu muridnya ada yang iblis. Bukan dirasuki iblis. Aku nggak mau menambahi kitab suci orang Kristen, Jul. Mau kuliatin lagi ayatnya? Udah kau baca tadi kan, Jul? Nah, sekarang kutanya. Ini Petrus dirasuki iblis nggak, kutanya? Enggak, kalau Petrus enggak, lagi posisi normal dia. Tapi pada waktu dia tidak dirasuki iblis, apa kata Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Siapa murid yang 12 yang iblis kata Yesus menurutmu? Kalau mengacu kepada cerita ini, ya Petrus ternyata sebenarnya. Nah, ini Ucica ini Yudas nih Ucica, bisa dikatakan Ucica. Dia korban dari ego Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia dengan penumbalan Tuhan lain. Kasihan Yudas ini loh, dia dipakai sama Tuhan, kemudian Tuhan maaf ya. Kehendak iblis atau kehendak Tuhan kematian Yesus? Sulit untuk menjawab, Yul. Kalau dikatakan kehendak iblis, Tuhan juga berkehendak. Dikatakan kehendak Tuhan, iblis yang merasuki Yudas supaya dia tertangkap. Artinya ada sama-sama kehendak Tuhan dan kehendak iblis, ya. Coba aku tunjukkan dulu. Kalau iblis itu menghendaki Yesus mati, ya. Ini kau belajar ini, Jul. Ini kristologi yang jelas pakai akal dan logika. Kita nggak mentafsir loh, ya. Kau nggak tahu kalau yang menginginkan kematian Yesus itu ada dua. Tuhan Bapak dan iblis. Nggak tahu kau? Julius ini lama-lama kau harus belajar sama aku kristologi, Jul. Nah, ingat ya, yang menginginkan. Jadi kehendak sengaja, teman-teman ya. Kehendak kesengajaan. Kenapa seseorang itu dinilai dari niatnya? Karena kalau dia tidak berniat gini, kalau Julius ini nggak niat untuk membantu saya, tapi dia terlihat membantu saya, itu pencitraan. Contoh ada kamera, dia tahu ada kamera, ada kamera tuh Mbak Imbong. Nah, ya udah aku bantu Uniripa aja. Dia membantu saya memang, saya dapat duit dari dia, tapi dia tidak menyengajakan, tidak berniat karena niat dia ingin terkenal. Maka Julius ini munafik. Sama, mari kita lihat nih. Kutunjukkan samamu ya. Yang menghendaki kematian Yesus itu adalah Bapak, orang Yahudi dan juga iblis. Nah, ini dia. Ini dia. Dan orang Yahudi itu kan enggak iblis, Jul. Ini nih kau Jul ya nih. Yohanes pasal ke-8 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ini nih. Jadi orang Yahudi itu mendengarkan dari bapaknya. Lalu dijawab orang Yahudi, jawab mereka padanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Abraham gak mungkin tujuh, gak mungkin ingin membunuh Yesus, kata Yesus ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Jadi orang Yahudi ingin Yesus mati. Abraham gak mungkin begitu. Nah, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapak kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi sebenarnya Yesus menjelaskan nih, agak bingung juga ya Jul ya. Kalau orang Kristen menjawab kematian Yesus itu ada skenario Bapak Tuhan atau Allah Bapa loh Jul. Di sini Yesus mengatakan Allah Bapa tidak mau menghendaki Yesus mati loh. Karena yang diinginkan itu supaya orang mencintai Yesus nih. Kalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Agak bingung kita ya Jul ya. Nah, melainkan dia mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah ini Jul, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apalagi ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Di sini
nampak jelas secara tekstual tertulis bahwa orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapaknya. Bapaknya siapa? Iblis. Jadi yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya Yesus atau bapaknya orang Yahudi, Jul? Jawab, Jul, dari ayat ini, Jul, menurutmu, Jul. Bapaknya orang Yahudi. Nah, yang adalah Iblis bapakmu, Rifa. Nah, jadi gitu. Ngajar kau. Jadi kalau kita lihat, kalau keselamatan itu benar sebuah doktrin yang betul, ya, ini mohon maaf ya, kalau memang betul ya kematian Yesus itu menyelamatkan, maka ucicanya adalah iblis. Kenapa? Karena ini faktor kesengajaan. Yang menghendaki kematian Yesus adalah iblis. Nah, inilah kenapa aku berdebat tiap malam, Jul, sama orang Kristen. Kenapa? Ternyata bapaknya Yesus tidak menginginkan kematian Yesus. Tapi mereka selalu bilang loh, bahwa kematian Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Bapa. Bapa mengutus aku, dalilnya mereka bawakan, dia yang mengutus aku gitu kan, untuk memberi menyelamatkan dosa dunia kan gitu. Nah, orang Kristen kan bilangnya Yesus ini diutus untuk mati. Kan kok sering kan dengar kita diskusi kan. Nah, ya, wajib. Sebenarnya, makanya aku bilang dari diksi ini Yesus mengatakan yang ingin kematian Yesus adalah iblis, sementara mereka menuduh yang menginginkan kematian Yesus adalah Tuhannya Bani Israel. Jadi kalau kita betul-betul menerima doktrin ini secara sehat, ya maksudnya kita ikuti pemikiran umat Kristen, kok secara sehat pula. Kalau kita ikuti doktrin Kristen, maka yang menjadi ucica di sini adalah iblis, karena dia yang menginginkan kematian Yesus. Doktrinnya untuk menyelamatkan. Makanya kita nggak mungkin percaya kalau Yesus itu diinginkan kematiannya oleh Tuhan Bani Israel, Jul. Kan nggak mungkin Tuhan itu pengen yang dikasihinya mati. Ya kan? Kayak mana menurutmu? Silakan dijawab, dipahami, Jul. Ya, artinya dapat disimpulkan bahwa ya ternyata selama ini kita salah paham. Ya, setelah Uni Rifa menjelaskan seperti ini, terbukalah akal kita, teman-teman ya. Dan saya berharap teman-teman Kristen juga bisa berpikir seperti yang Uni Rifa sampaikan. Dan buat Andre Tungtung, semoga Anda bertobat. Ya, Anda harus tahu gitu, berjasa sama bermanfaat beda. Ya, jadi katanya saja sudah beda, jasa dan manfaat beda gitu. Contoh nih, Uni Rifa dia bermanfaat ya, dengan saya ngata-ngatain dia, ini kan membuat yang nonton rame gitu. Tapi kalau dibilang berjasa enggak, karena dia enggak ada punya niat ingin meramaikan konten saya. Ya, dia nggak punya niat supaya konten saya laku. Ada guys, guys. Tanya Cebi tuh. Ya. Ada tuh. Nggak, ikuti dulu. Jadi Uni Rifa tuh nggak punya niat. Dulu. Aku berjasa dan berguna buat Julius, teman-teman. Dia yang tidak berguna dan tidak berjasa buatku. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa lah. Dan saya juga nggak punya niat pingin berjasa bagi Uni Rifa, jadi nggak apa-apa gitu kan. Kecuali kita udah punya niat, wah saya udah mati-matian supaya ada gunanya bagi seseorang, tetapi seseorang itu malah menganggap kita nggak ada guna. Mungkin kita akan sedih gitu kan. Kita udah berusaha tapi nggak dianggap. Tapi dalam hal ini karena memang saya nggak pingin, ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau iblis menginginkan nggak kematian Yesus menurutmu? Nah, kalau yang iblis, ya iblis ini dia menginginkan kematian Yesus gitu. Jadi memang dia skenario kan. Dia kalau ada nubuatan tentang kematian Tuhan dalam Perjanjian Lama, menurutmu dia tahu nggak? Tahu, dan ini yang mau saya sampaikan ya. Jadi dulu ada salah satu pemikir gini, Uni. Dulu saya pernah diskusi dengan salah satu orang ya dari pihak sebelah. Dia punya pemikiran tuh bahwa sebenarnya iblis itu pun dia tuh nggak murni jahat gitu. Jadi kan kita sering bertanya nih, kenapa yang menghukum orang di neraka itu digambarkan bahwa setan, iblis lah yang akan menjadi penyiksa, ya jadi algojonya, betul nggak? Kan orang-orang ini kalau bikin video, bikin film, bikin cerita kan di neraka tuh manusia disiksa sama siapa? Uni, siapa yang siksa? Kan yang siksa itu kan setan-setan, iblis-iblis kan? Kalau dalam perspektif apa nih? Film-film yang dibuat oleh orang-orang Kristen lah, betul nggak? Iya. Termasuk yang kesaksian lah, kayak kesaksian Luga, kesaksian pendeta yang sering bolak-balik ke neraka gitu kan. Saya melihat ya ada ini disiksa oleh setan cabut dia punya lidah, digunting lidahnya, tumbuh lagi dan sebagainya. Jadi setan itu kan penyiksa. Yang jadi pertanyaan, kok setan bisa nyiksa manusia? Bukankah harusnya setan juga ikutan disiksa? Kan kalau dari segi perspektif Islam kan setan itu sama-sama di neraka sama orang-orang yang dia bawa, dia tarik. Betul nggak? Kalau di perspektif mereka kan enggak, setan yang mengeksekusi.
Jadi waktu itu ada yang jawab gini sama saya. Dia bilang itu setan itu membujuk rayu manusia itu memang atas izin Tuhan. Memang dia diskenariokan, diciptakan untuk membujuk kamu. Jadi istilahnya tuh kayak good cop dan bad cop. Setan dan Tuhan itu teman sebenarnya. Ya, teman baik. Cuman beda peran. Ya, beda peran gitu. Sama kayak ibu dan ayah kan. Nanti mamanya yang bagian marah-marah, bapaknya yang bagian baik-baikin anaknya. Mereka bagi peran. Tujuannya sama-sama untuk hal yang sama gitu. Jadi setan tuh tujuannya sebenarnya sama. Dia cuma mengikuti skenario yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, itu ada yang ngomong gitu ya, bukan saya ya. Tapi ada salah satu, saya nggak tahu bisa disebut apologet Kristen atau enggak lah. Pokoknya dia pernah naik jadi narasumber, ya dia pernah jadi salah satu yang mengomentari pendapat dia kenapa setan itu menyiksa manusia nanti di hari kiamat. Karena dia bilang memang sebenarnya setan tuh diciptakan khusus untuk itu gitu, untuk membujuk rayu dan jadi algojo. Jadi dia nggak ada salah, ya dia nggak ada salah. Itu yang ngomong bukan saya ya. Jadi memang skenario seperti itu. Kalau seperti itu ya bisa jadi memang ini hasil kong kali kong gitu. Hasil kong kali kong dan Yesusnya yang nggak tahu apa-apa mungkin ya. Apakah seperti itu? Yesus juga istilahnya juga pasrah gitu kan. Karena dia kan udah mengosongkan diri. Begitu mengosongkan diri dia jadi nggak tahu skenario yang mau disiapkan untuk dia gitu. Bisa gitu nggak Uni? Jadi gini. Ini kalau kita pikir ya, kalau kita jadiin apa ya, jadi detektif ya Julia. Kita punya detektif kalau seandainya orang Kristen menganggap bahwa iblis yang menyiksa gitu. Berarti iblis gak ikut disiksa gitu. Kan kok dipikir-pikir. Makanya aku bilang, tapi itu sejalan loh. Kenapa orang Kristen menganggap film-film itu iblis yang menyiksa? Karena ada ini ayat ini tadi. Nah inilah Julius ini kadang belajar kristologi. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Memang iya ini. Bacalah ini loh. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Diapain sama iblis coba? Kalau nggak disiksa sama iblis. Supaya binasa badannya. Ya kan? Kalau nggak diapain? Dicium iblis. Coba aku tanya sama dulu, menurutmu diapain sama iblis diserahkan ini? Coba jawab. Kau kan pernah Kristen tuh. Diapain coba? Binasa. Iya, untuk binasa tubuhnya. Ya, binasa itu artinya ada penyiksaan dong kan gitu. Nah, berarti iblis tukang menyiksa kan? Nah, masalahnya adalah jadi iblis ini disiksa atau enggak sih? Kau tengok ada enggak dalam Bible Yesus iblis itu dikutuk sama Tuhan Bani Israel? Waktu Adam digoda, yang dikutuk tanah, Hawa, ular. Iblis ada nggak dikutuk? Aku bingung loh. Jangan-jangan Ucica beneran ini iblis ini loh. Kayaknya Ucica dia ini loh. Iya, dia memang Uchiha. Jadi memang peran dia itu untuk dilecehkan, dihina, ya untuk dihina. Tapi sebenarnya dialah pahlawannya gitu. Atau gini. Atau begini Jul, dengar. Kata menurut orang Kristen kan kematian Yesus itu kan skenario Tuhan, ya kan? Padahal jelas-jelas Yesus mengatakan Bapa mengasihi Yesus. Jadi supaya Tuhan tidak disalahkan ya iblis yang ditumbalkan mungkin. Karena kan yang merasuki Yudas kan iblis. Sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhannya orang Kristen ya, bukan Tuhan kita. Tuhan Bani Israel bukan ya. Tuhan orang Kristen nih. Kan Tuhan orang Kristen ingin menyelamatkan manusia. Tapi cara satu-satunya menyelamatkan dengan membunuh Yesus kan Jul. Nah jadi tidak mungkin Tuhan yang membunuh langsung kan ya, dipakailah iblis. Artinya iblis juga dikorbankan berarti. Supaya Tuhan tidak nampak jelek Jul. Jadi iblis yang disalah-salahkan. Tunggu, iblis dikorbankan atau memang dia yang mau berkorban? Beda loh, dikorbankan ya, sama mau berkorban. Pertama kan dia nggak bisa juga membantah kehendak Tuhan. Kan dia udah tahu kitab perjanjian lama nubuatan tentang kematian. Menurut orang Kristen, Tuhan itu telah menubuatkan akan kematian Mesia. Lah iblis ini kan sudah tahu Tuhan berfirman menurut orang Kristen loh ya, bukan menurut teks Ibrani atau teks Yahudi loh ya, karena kan mereka salah memahaminya berbeda. Menurut orang Kristen, Tuhan itu telah menubuatkan akan kematian Mesia. Lah, si iblis emang bisa, kan dia tahu kalau ayat itu ada. Harusnya kalau memang ada ya, iblis tahu dong. Nah, bagaimana mungkin iblis ini? Kau pikir iblis ini bodoh? Cobalah. Kalau aku ya Julia, udah tahu aku Tuhan yang menetapkanku masuk neraka. Udah tahu aku Tuhan yang menetapkan tanpa aku diizinkan memilih. Emang bisa aku berbuat baik lagi? Nggak bisa lah Jul. Inilah kenapa Jabariyah Qadariyah itu sesat. Karena di Islam itu Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan dari awal bahwa si Mesias ini akan mati. Makanya kau tahu ceritanya iblis menguji Yesus itu. Kau pikir nggak ada manfaatnya itu?
Iblis menguji Yesus itu gunanya apa coba? Ya kan dia ini Tuhan. Oh, ini Tuhan versi manusia. Ini bisa jadi loh Julia. Kan ada Tuhan versi manusia. Diuji dulu sama iblis. Setelah diuji ternyata wah Tuhan ini kayaknya nggak ngelawan. Barulah berani dia. Kalau nggak berani dia rupanya. Berani iblis sama Tuhan menurutmu? Dites lah dulu. Ada-ada aja kau nih Jul. Nggak sampai kau kesana berpikir. Coba apa Enggak. gunanya iblis? Nah, inilah kau Jul. Analisamu ternyata cetek ya. Nih, ketika iblis menguji Tuhan ya dan dia mengatakan kau anak Allah, Yesus tidak mengingkari dia anak Allah. Berarti dia sedang mengkonfirmasi nggak kalau ini Mesias? Dikonfirmasi nggak sama iblis? Aku ya, Konfirmasi. kalau sudah jadi dia nggak mungkin salah ketika merasuki Yudas mencium si Yesus. Karena dia sudah tahu siapa yang harus mati. Kau nih emang nggak jalan kau ya. Kalau aku sudah ada surat SK ku keluar, Uniriva harus mendatangi yang namanya Julius. Aku bekerja misalnya buat perusahaan. Di SK itu tertulis, job listku tertulis, Riva harus mendatangi orang bernama Julius. Cari orang tersebut, dia akan lahir 2 tahun lagi. Nah, ini kerjaanku. Kerjaanku adalah memberikan kabar kepadamu. Aku harus mencari tahu nih orang nih sebagai aku punya kekuatan super ya kan. Aku uji dulu lah siapa lah orang nama Julius. Aku cari nama Julius. Kan nama Yesus kan banyak, Yeshua kan banyak. Ada. Ini kan analisis ya Julia. Ini bukan mentafsir kitab suci orang lah. Ini analisis pakai logika. Jadi ketika aku melihat ada yang namanya Julius, ku uji dulu. Ini benar nggak yang ku maksud ya, yang disuruhkan kepadaku ya. Karena aku sudah tertulis nih bahwa Riva akan bertemu dengan Julius. Nah, aku cari nih. Ini betul nggak Julius yang dimaksud sama perusahaanku? Kau, namamu siapa? Julius. Kau Julius anak bapak bukan? Betul. Kau yang mengatakannya. Aku uji kau dulu. Kalau Julius ini orangnya sabar, baik. Dia nggak akan melawan. Aku gitik-gitik lah kau dulu kan kau nggak tawa ya kan. Ku tonjok-tonjok kau dulu kau nggak tahu. Ini betul ini orangnya. Ya sudah. Kau ternyata orangnya. Berarti udah terkonfirmasi kalau kau orang yang ku maksud. Aku habisilah kau karena memang di surat itu tertulis aku harus membunuh kau. Itu Jul. Artinya udah banyak juga lah Yesus yang lain yang diuji juga mungkin ya. Cuman kita nggak tahu karena nggak dicatat. Buktinya Yesus Barabas kan sudah di Pontius Pilatus juga di sidang. Bahkan dia ikut disalib kan? Iya. Dari mana kau tahu kalau itu bukan ujian? Artinya semua yang nama Yesus sebelum Yesus Kristus kena uji semua. Kasihan loh. Bisa jadilah. Karena aku nggak tahu. Karena aku kan menganalogikan ini kan probable. Disclaim ya. Ini kan analisa opini. Coba kalian bayangkan ya. Pertama iblis menghendaki kematian Yesus. Yesus mengatakan yang menghendaki kematianku adalah iblis bapakmu. Kau mengikuti kehendak bapakmu. Bapakmu adalah iblis. Kan gitu. Ya kan? Berarti jelas Yesus mengatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Berarti fake yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Sementara kematian Yesus itu menjadi asbab orang selamat. Nah, inilah yang disebut dengan uchiha. Apa itu uchiha? Orang yang sengaja melakukan sesuatu. Mengorbankan ya. Dia sengaja melakukan sesuatu, mengorbankan dirinya, jadi dihina, jadi dihujat demi kebaikan yang lebih besar. Bentar. Ada 2 sih probabilitasnya. Bisa jadi dia itu mengorbankan diri, bisa jadi dia ditumbalkan Tuhan, Jul. Waduh, jangan bahas ditumbalkan lah, karena kita lagi bahas ucihanya ya. Kalau ditumbalkan nanti kita lain konten lah. Rupanya dia ditumbalkan Tuhan. Gawat nih. Itu nanti. Artinya kita sepakat dulu ya. Ini loh, tunggu dulu. Mungkin nggak menurutmu kalau Tuhan menginginkan manusia menganggap Allah Tuhan itu jahat? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Sementara Tuhan bisa kan jadi manusia? Betul. Tuhan bisa nggak jadi iblis menurutmu? Bisa aja. Jadi kalau Tuhan menyamar jadi Tuhan membunuh Yesus, maka Tuhan dijelek-jelekkan. Maka harus ada iblis, karena gini Uni, kita jangan pakai ranah baik dan jahat untuk Tuhan. Ya, Tuhan itu di luar baik dan jahat gitu. Jadi jangan kalau ada yang berpikir bahwa Tuhan itu baik, setan itu jahat, artinya kamu menyamakan gitu. Baik dan jahat itu kan setara, betul nggak? Iya, baik dan jahat itu kan dua sisi. Ya, dia kan 2 sisi. Tapi kalau Tuhan itu kan di atas segalanya itu. Iya, tapi masalahnya kan orang Kristen mengatakan kematian Yesus itu adalah kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa yang sama dengan iblis, yaitu sama-sama berkehendak Yesus mati. Oke lah, itu nanti kita bahas di konten berikutnya ya, tapi kita fix dulu nih bahwa yang uchiha itu adalah bukan hansip Romawi, tetapi
bukan. adalah setan Bisa jadi iblis. atau iblis. Jangan bilang dulu, Iblis. bisa jadi. Oh Tergantung ya, bisa niatnya jadi. iblis. Kan Ya, gini ku tergantung bilang. niatnya iblis. Ya, kalau memang Tapi iblis itu bisa dianak, punya niat dan karena dia sudah tahu sebenarnya bahwa ini begitu dikorbankan itu akan menebus dosa manusia, artinya dia ikut skenario tersebut, maka gelar Uchiha boleh kita sematkan kepada iblis ya. Ya, karena gini loh Jul, bisa jadi memang itu tugasnya. Karena di sini aja tugasnya menyelamatkan. Coba kau bayangkan. Ya, Nggak tahu tuh. betul. Ya, jadi itu. Jadi kalau Andre Tungtung mau belajar, jangan lupa nonton video ini. Iya, Jadi iya. yang berjasa itu adalah iblis. Kalau Hansip Romawi, dia itu cuman figuran. Ya, Hansip Romawi, Kalau si Romawi itu, ahli dia Taurat nggak tahu itu apa-apa. mereka tuh nggak tahu apa-apa. Ya, bermanfaat ya. Dengan adanya mereka ada Kayak Gus penebusan Miftah lah. Yesus. Ya, Hansip Romawi sama seperti Gus Miftah. ya Hansip Cocok Romawi ya? itu lebih cocok dengan Gus Miftah punya Gus peran. Miftah. Dia Kalau nggak Uchiha, tahu. cocoknya dengan Kalau Uchiha iblis, karena setan. dekat kerajaan. Ya, Uchiha lebih cocok dengan iblis kalau kita lihat Karena dekat kondisi kerajaan. itu. Iya. Oke. Ya, mungkin itu aja. Kalau dibilang Pak Sun Haji sama dengan Yesus ya cocok juga gitu, sama-sama korban gitu. Waduh, kacau nih. Ini Andre Tungtung yang menyamakan ya, Beda. bukan saya ya. Beda, Kalian yang nonton di awal. Beda. Sini ku bantah Julius ya. Jadi ada perbedaan Pak Sun Haji dengan Yesus ya. Kalau Pak Sun Haji jual ST, kalau Yesus minta-minta menurut Matthew Henry. Tunggu, aku nggak mau dituduh ini ya fitnah Waduh. ya. Ya, Matthew Henry. Ya, ini kemarin juga dibahas sama Unirifa ya, masalah cara hidup Yesus. Ya, tapi itu kan setelah Yesus mengajar. Tapi sebelum dia mengajar kan dia Apa kerjaannya? Ada di jualan? ya kan dibilang dia bantu bapaknya jadi tukang kayu kan, tukang Dia kan perabot. kalau bantu bapak itu karena dia anak kan wajar. Maksud aku bekerja loh. Emang kau bantu bapakmu langsung kerja kau itu kan? Nggak, kita bicara Oh, waktu pekerjaan. kecil aku dihitung kerja, dapat gaji aku. Aku dari kecil hitungannya udah kerja. Nggak dikasih karena aku nggak dikasih jajan. Aku dari kecil hitungan pulang sekolah ya, rutinitas aku dulu pulang sekolah disuruh ke bank. Jadi nyampe ke rumah bukuku ditukar sama uang, disuruh ke bank nyetor duit. Selesai itu aku pulang, makan, mandi, ya aku tukang pegang kunci gudang. Jadi pagi kami jualan barang, ya toko-toko lain dulu ngambil sama kami karena kami distributor. Itu truk mereka kan siang baru nyampe tuh. Jadi truk mereka tuh siang datang, itu aku yang megang kuncinya. Jadi aku tukang catat barang yang keluar. Ya cocokin sama abon. Jadi misalnya keluar berapa ratus ini, aku cocokin. Jangan kau dulu yang kau bahas. Jangan kau samakan dirimu dengan Yesus. Kita bahas tentang Pak Sun Haji dengan Yesus. Apa mau kita bikin konten selanjutnya aja perbedaan Pak Sun Haji dengan Yesus? Boleh. Nanti kita akan bikinnya. Ya, konten selanjutnya. Teman-teman, saksikan selanjutnya konten kami tentang perbedaan Pak Sun Haji dengan Yesus. Kenapa kami bandingkan? Karena Andre Tunggal membandingkan kisah Pak Sun Haji dengan Yesus. Oleh karena itu kami adalah ahli komparasi, kami selidiki karena kami adalah orang-orang belajar dan juga mengajar. Begitu ya Julius, kita lanjut. Oke, nanti kita tutup. Yuk. Ya, itu aja dari kami. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.